bilang khilafatul muslimin ini adalah khilafah ala min hajin nubuwah gitu kan. Ala Iya, min iya. hajin. Nah, sedang kalau melihat kepada dari perjuangan dari nol sampai futuh Mekah yang dicontohkan oleh Mhm. baginda Rasulullah itu kan hanya sekitar 23 gitu kan. Iya, 23 tahun. Nah, ini kok kalau misalnya ingin sama percis gitu dengan Rasulullah, mungkin dari nol gitu. Bukan cuma nabinya saja yang harus harus apa namanya mengerti tentang Disiapkan. kenabian, ya Oh. gitu. Mhm. Tetapi Iya, orang-orang yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Siti iya. Khadijah, itu berusaha Mhm. menyamai pemahaman tentang kenabian itu seperti Nabi gitu. Jadi mereka Mhm, bisa mhm, mhm, sinergis oke. gitu. Antara Nabi dengan Iya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Siti Khadijah itu sebagai ashabikul awalun itu bisa sinergis dalam menegakkan iya, iya. kenabian tersebut gitu kan gitu, gitu. Nah, mungkin Mhm, mungkin mhm. saya itu karena kalau saya perhatikan gitu saya ikutin ya Khilafatul Muslimin ini eh Mhm. jamaahnya itu bukan sedikit. Kemarin ketika ini Mhm, saya mhm, mhm, mhm. saya ikutin tuh dari mulai Sumatera, Lampung sampai ke Sumbawa itu kan. Nah itu banyak di Pulau Jawa banyak. Mhm. Nah ini saya khawatirnya gitu loh. Iya, Selama 24 tahun dengan jumlah anggota yang sudah ribuan, saya khawatirnya kena sebagai kategori buih di lautan. Itu loh maksud saya. mhm, mhm, mhm. Ketika kita Iya, iya. masih, nah, saya khawatirnya ketika ada yang kritis menanyakan tentang syarat sah dan rukun seperti tadi, mohon maaf kalau dijawab Iya, dengan ada kata, wah ini seperti sholatnya anak-anak gitu. Khawatir Ustadz itu dikategorikan menjadi iya. sebuah apologi atau apa namanya sebuah sebuah Penyederhanaan. pembenaran terhadap kekurangan dari khilafatul muslimin itu. Iya, masya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, 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 ya kalau iya. kalau itu Ustaz. Jadi kalau misalnya ya afwan ya sebagai sesama muslim, Gak ketika apa-apa, ada bagus. pertanyaan seperti begitu, Mhm. itu insya Allah harusnya menjadi sebuah spirit Betul. agar kita itu mampu untuk menyampaikan apa-apa yang memang harus disampaikan. Ketika kita Iya, menyampaikan sesuatu sesuai dengan tugas kita dari Allah, nah pada iya. dasarnya kan kenabian Nabi dengan kenabian itu tugasnya itu menyampaikan gitu ya. Termasuk Betul. khalifah sekarang dengan para warganya juga hanya menyampaikan Iya. kekhalifahan. Nah, namanya Mhm. menyampaikan nanti ketika bertemu dengan orang-orang kritis pasti akan Iya. ingin menggali apa yang Betul. disampaikannya Iya. itu sahih atau tidak gitu kan, Iya, sahih iya, atau iya. tidak gitu kan, Mhm. karena banyak yang menanyakan menyampaikan tentang eh, apa itu yang dipimpin oleh Amir Fatah, dia Mhm. juga berbicara tentang penegakan Islam. Kemudian Iya. Darul Islam NII juga berbicara tentang Iya. penegakan Islam. HTI Iya. penegakan Islam, bahkan ya ormas-ormas Iya. yang kooperatif dengan Iya. dengan apa namanya? Dengan kooperatif dengan demokrasi pun dia Iya. gembar-gembornya juga ingin menegakkan Islam. Iya, iya. Kita Masya Allah. juga menegakkan Islam. Nah, Iya. semua berbicara ingin menegakkan Islam, semua Heeh. berbicara, semua mengklaim bahwa dia adalah penyampai. Iya. Muncul khilafatul muslimin adalah katakanlah dia adalah penyampai yang sebenarnya, gitu kan? Mhm. Penyampai yang sebenarnya, dan yang menyampaikan selain dari penyampai khilafatul muslimin ini, mohon maaf nih bahasa saya kalau agak kasar ya, penyampai Nggak apa-apa, palsu nggak di apa-apa. sana, penyampai Iya, iya, iya. palsu. Nggak apa-apa. Mhm, Inilah mhm. penyampai Iya. yang asli. Nah, Iya.
Khilafatul Muslim ini mengklaim bahwa dirinya adalah penyampai kekhilafan yang asli, maka dia harus memperlihatkan keasliannya itu. Dia harus memperlihatkan furqan dengan penyampai-penyampai yang tidak asli gitu. Gitu. Ya. Iya, saya kan sudah masuk di NU, sudah masuk di Persis, di Muhammadiyah, sudah masuk di NII. Ya. Ya, ini harus bisa melihat gitu perbedaan-perbedaan furqan yang sudah dijanjikan oleh Allah ya. Kalau benar-benar kita itu berpedoman kepada Quran, maka fungsi daripada Quran itu salah satunya sebagai furqan. Yang maksud saya, ini saya tadi menanyakan syarat sah dan rukun itu. Mungkin Khilafatul Muslimin bisa memperlihatkan kefurqanannya dengan firqah-firqah yang ada gitu. Iya. Baik, mohon maaf nih, saya sapa dulu ya. Ini ada Aceng Majid juga masuk, mungkin mau ada yang perlu disampaikan. Silakan, Aceng Majid. Ustaz Aceng Majid. Mungkin mau menanggapi atau gimana tentang pertanyaan Kian Santang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sedikit ya, ini karena baru masuk ini, belum nggak dengar dari awal. Masih lulungu ya? Masih lulungu. Iya. Ya menanggapi sedikit saja yang tadi disampaikan oleh Kian Santang ya, bahwa kita ini adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi bukan khilafah ala minhaji Muhammad ya. Karena kalau berbicara nubuwah di dalam ayat surat Asy-Syura ya, Asy-Syura 13 itu Allah menyebutkan di situ ada 5 nabi gitu. Jadi berbicara nubuwah ya tidak hanya terbatas kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak harus persis seperti bagaimana Rasulullah SAW. Gitu. Kalau Rasulullah SAW 23 tahun itu selesai masa kenabiannya dan tugasnya. Terus Khilafatul Muslimin sudah 24 tahun lebih kok nggak beres-beres gitu. Maka kita bisa lihat manhaj nabi-nabi yang lain. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya, membawa risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala untuk An-Aqimuddin itu selama 950 tahun seperti itu. Dan itu tidak sampai kepada futuh sebagaimana Rasulullah SAW begitu, karena memang umatnya pada waktu itu yang tidak mau menerima, yang akhirnya Nabi Nuh alaihi salam memasrahkan ya keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang pertama yang ingin Ana tanggapi daripada saudara kita ya Kian Santang ini, yang mudah-mudahan orang-orang yang paham ya tentang kehilafahan Islam seperti beliau ini ya ayo kita sama-sama gitu, sama-sama kita memperjuangkan khilafah ya dalam bingkai yang sebenarnya. Nah seperti itu. Nah adapun tadi kalau kita berbicara tentang yang asli, yang palsu gitu kan ya. Jadi bukan tugas orang yang dituduh palsu untuk membuktikan keaslian. Tetapi orang yang menuduh palsu untuk menunjukkan mana yang asli gitu. Karena dulu juga ketika para nabi hadir disebutnya nabi palsu. Gitu, mereka tidak menerima. Kaumnya Nabi Nuh ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nuh kamu itu siapa? Kamu dibandingkan kami itu kamu bukan siapa-siapa, kami lebih kuat dari kamu, kami lebih kaya dari kamu, kami lebih segala-galanya. Gitu, tidak dianggap Nuh itu. Nah, tetapi Nuh tidak meronta-ronta, membuktikan kenabiannya, membuktikan keasliannya, tidak. Jalan saja dakwah itu kan. Nah, maka selebihnya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk sementara itu ya tanggapan Ana
terkait daripada saudara kita ini, alhamdulillah ya, masukan-masukannya, dan memang inilah yang kami harapkan ya, kritisi-kritisi dari luar bagaimana tentang perjalanan Khilafatul Muslimin ini. Mungkin sementara seperti itu, Pak Ustadz, tanggapan saya. Jazakallah, Ustaz Aceng.